Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novalia. Saya dari kelas 11 Keperawatan 1 dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medical Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi nosokomial, batuk efektif, dan batuk dalam. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit atau dalam sistem pelayanan kesehatan yang berasal dari proses penyebaran dari sumber pelayanan kesehatan, baik melalui klien, petugas kesehatan, pengunjung, maupun sumber lainnya. Pencegahan infeksi yang pertama, cuci tangan, kemudian penggunaan sarung tangan saat melakukan tindakan memegang benda yang terkontaminasi, penggunaan cairan antiseptik untuk membersihkan luka pada kulit, pemrosesan alat habis pakai, dokumentasi, cuci bilas, desinfeksi, tingkat tinggi atau sterilisasi, kemudian pembuangan sampah. Kemudian latihan nafas dalam. Definisi: latihan nafas dalam adalah bernapas dengan perlahan dan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Indikasi: klien gangguan obstruksi dan restriktif. Kedua, klien pada tahap penyembuhan dari pembedahan toraks. Ketiga, untuk metode relaksasi. Tujuan: mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien serta mengurangi kerja bernapas. Meningkatkan inflasi alveolar maksimal. Meningkatkan relaksasi otot, menghilangkan ansietas. Menyingkirkan pola aktivitas otot, pernapasan yang tidak berguna, tidak terkoordinasi, melambatkan frekuensi napas, mengurangi udara yang terperangkap, serta mengurangi kerja bernapas. Cara kerja: jelaskan prosedur pada klien, kemudian mencuci tangan, lalu minta klien untuk meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Latihan pasien untuk napas perut. Minta klien untuk merasakan mengembangnya abdomen. Minta klien untuk menahan napas hingga 3 hitungan. Minta klien untuk menghembuskan napas secara perlahan dalam 3 hitungan. Minta klien untuk merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot. Rapikan klien, cuci tangan, dan dokumentasi. Kemudian latihan batuk efektif. Definisi: latihan untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran napas dengan cara dibatukkan. Batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan dengan sengaja. Batuk efektif dilakukan melalui gerakan yang terencana. Tujuan: membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostis laboratorium, mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Indikasi: penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, emfisema, fibrosis, asma, klien tirah baring atau bed rest, atau pasca operasi. Kontraindikasi: 1. Edema paru. 2. Gangguan sistem kardiovaskuler. 3. Efusi pleura yang luas. Kemudian, cara batuk efektif. Persiapan alat dan bahan. 1. Sputum pot berisi desinfektan. 2. Kertas tisu. 3. Bengkok. 4. Perlak. 5. Sarung tangan. 6. Air minum hangat. 7. Buku catatan. Cara kerja: jelaskan prosedur pada klien atau keluarga. 2. Cuci tangan dan pasang sarung tangan. 3. Minta klien untuk meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. 4. Latih klien untuk melakukan napas perut. 5. Minta klien untuk merasakan mengembangnya abdomen. 6. Minta klien untuk menahan napas hingga 3 hitungan. Kemudian, minta klien untuk menghembuskan napas perlahan. Lalu merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot.
Pasang perlak dan bengkok. Minta klien untuk melakukan napas dalam 2 kali. Yang ketiga, inspirasi. Tahap napas dan batukkan dengan kuat. Tampung lendir dalam sputum pot. Bersihkan mulut dan hidung dengan tisu. Berikan air minum hangat kepada klien setelah prosedur dilakukan dan rapikan klien. Cuci tangan, kemudian dokumentasi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.